Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita menghitung berapa kali lisan ini mengucap astaghfirullah dalam sehari? Kalimat ringan di lisan, namun sangat agung di sisi Allah. Astaghfirullah bukan sekedar lafaz rutinitas, tapi itulah kunci pembuka ampunan, penarik rahmat, dan pelebur dosa. Saat hati gelisah, saat hidup terasa sempit, atau saat dosa menghimpit, maka kembalilah kepada istighfar. Namun sejatinya kalimat astaghfirullah dan astaghfirullahalazim sangat sering diucapkan oleh seorang muslim, dan biasanya penyebutan ini identik ketika mendengarkan sesuatu yang mengejutkan. Namun meskipun terdengar sama, keduanya memiliki makna dan arti yang berbeda. Patut dipahami bahwa masih banyak yang keliru terkait dengan pengucapan astaghfirullah dan astaghfirullahalazim. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jika sahabatku semua merasa bahwa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan, maka dengan segala kerendahan hati kami mengajak silahkan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semangat dakwah ini terus menyala. Serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten Islami kami berikutnya. Dan jika menurut sahabat video ini layak untuk dibagikan, sebarkan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan Anda. Siapa tahu dari satu klik share itu Allah berikan pahala jariah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalimat istighfar didasarkan atas hadis riwayat Muslim dengan nomor 591 yang berbunyi astaghfirullah, astaghfirullah, dengan arti aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah. Kalimat istighfar ini memiliki keutamaan bagi kehidupan kaum muslimin. Lalu apa makna keduanya? Mana yang lebih tepat untuk diucapkan? Pada dasarnya, astaghfirullah dan astaghfirullahalazim disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang menjelaskan mengenai hal ini.
Yang pertama, hadis yang menyebutkan kalimat astaghfirullah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Sauban bercerita, jika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jal jalali wal ikram. Kemudian Al-Walid, beliau ini adalah salah satu perawi hadis, bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimanakah istighfar beliau? Maka dijawab, astaghfirullah, astaghfirullah, jawab Al-Auza'i. Kemudian terdapat hadis yang kedua, yaitu hadis yang menyebutkan kalimat astaghfirullahal-azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Bunyi hadisnya adalah, siapa yang mengucapkan astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, niscaya akan diampuni walaupun lari dari medan perang. Menurut penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab, asal kata astaghfirullah dan astaghfirullahal-azim ialah ghafaro, yang artinya menutup. Dan menurut beliau bahwa yang ditutupi Allah secara umum ialah dosa. Selain itu, ghafaro juga bermakna memperbaiki. Oleh karena itu, beristighfar sama seperti meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kondisi diri kita supaya menjadi lebih baik. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi oleh Mustafa Dib Al-Bugho dan Muhyi Al-Din Mistu, bahwa astaghfirullah memiliki arti memohon ampun kepada Allah, sementara kata al-azim dalam kalimat astaghfirullahal-azim diartikan sebagai na'at atau sifat dari Allah yang memiliki arti yang maha agung. Dengan demikian dari segi arti, maka astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah, sedangkan astaghfirullahal-azim memiliki arti aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Lantas kapan sebaiknya kita mengucapkan astaghfirullah dan astaghfirullahal-azim ini? Sahabat yang beriman, kedua kalimat tersebut bisa diucapkan kapan saja, karena manusia tak pernah luput dari dosa. Jadi kalimat istighfar dapat dipanjatkan tanpa harus menunggu waktu yang tepat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW mengucap istighfar setiap hari, meski beliau termasuk manusia pilihan yang terpelihara dari berbagai dosa. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar sekali lagi bukan sekedar lafaz di lisan, tapi cerminan dari hati yang sadar bahwa kita ini hamba yang penuh salah dan Allah lah satu-satunya tempat kembali. Ketika kita mengucap astaghfirullah, kita sedang memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun saat kita mengucap astaghfirullahal-azim, kita tak hanya meminta ampun, tapi juga menyandarkan pengakuan dosa itu kepada Allah yang maha agung, yang ampunannya luas melebihi besarnya kesalahan kita.
Maka jangan biarkan kalimat ini menjadi kebiasaan yang hampa. Ucapkan dengan hati yang hadir, dengan jiwa yang tunduk dan harapan yang tulus akan rahmat-Nya. Mari perbanyak istighfar dalam keseharian kita. Semoga dengan setiap istighfar Allah akan ampuni dosa-dosa kita, bersihkan hati kita, dan mudahkan jalan menuju ridhonya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.